Sudah hafal belum ya? Sudah. Belajar lagi ya. Kalau tahu. Anak-anak pramuka harus tahu lagu pramuka. Coba salam pramuka. Salam. Salam. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Dua kali tepuk pramuka. Karana. Praja Muda Karana. Ya, dua kali ya, nak ya. Oke. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pramuka minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, anak pramuka itu harus mengingat. Ragam pramuka. Apa, nak? Mengenal baju pramuka. Oh, mengenal baju pramuka. Itu minggunya lagi. Seni tari, seni lukis, seni patung. Oh iya, pinter. Iya, kita belajar tentang budaya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Ayah dan Ibunda akan lanjutkan lagi materinya yang ada di Sumatera. Kalian tinggal di pulau mana? Sumatera. Di Bengkulu. Di Bengkulu. Bangkalau. Sumatera, Bu. Tinggal di Pulau Sumatera. Provinsi apa? Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Kalau ditanya harus tahu ya. Jangan salah. Jawab ya. Nah, kita akan belajar macam seni budaya yang ada di Pulau Sumatera. Kira-kira Pulau Sumatera itu ada provinsi apa saja ya? Jambi. Coba dari ujung, kita mulai dari ujung ya, dari Sabang dulu. Provinsi apa? Aceh. Aceh terus? Jambi. Sumatera Utara. Sumatera Utara atau Medan? Barat. Sumatera Barat. Apa? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Riau. Aku loh, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Bengkulu, Lampung, Palembang, lalu Lampung. Riau. Ya. Itu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Iya. Pekanbaru ya, nak ya. Provinsi Pekanbaru. Riau, Bu. Nah, Riau. Provinsi Riau atau provinsi Pekanbaru ya, Pak? Riau. Oh, udah provinsi Riau. Ada Provinsi Riau, ada Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ternyata ada dua provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pinang, Ya. Bu, enggak ya? Kenapa, nak? Pangkal Pinang. Oh, itu ya Provinsi Bangka Belitung. Ya, Provinsi Bangka Belitung. Nah, hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Nah, anak-anak nanti akan mendapatkan tambahan ilmu ini ya. Nah, anak-anak bisa mengenal, menyikapi, mengekspresikan, dan mengapresiasi nilai-nilai kepramukaan, keindahan, dan harmoni yang dicerminkan dengan perubahan sikap dan perilaku. Wah, anak-anak mau belajar nih ya, belajar budaya. Lalu apa lagi ya? Nah, indikatornya anak-anak bisa menyebutkan sedikitnya 5 macam seni budaya. Nanti Ibunda sama Ayah Anda tanya ya.
khususnya yang ada di Pulau Sumatera. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Citra, oleh Bunda Citra. Ya, kepada Bunda Citra, saya persilakan. Baik, terima kasih Bunda. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang keempat ini kita yaitu ragam kebudayaan di Pulau Sumatera. Nah, anak-anak tadi sudah sebutkan apa saja provinsi yang termasuk di dalam Pulau Sumatera. Dari paling ujung ada Aceh ya, ada Sumatera Utara, terus apa lagi? Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu. Nah, anak-anak ada yang berasal dari Aceh, orang tuanya, atau dari Palembang, Sumatera Selatan, atau dari Sumatera Utara. Citra, kalau mama saya itu Pernah tinggalnya di Muara Aman, Bu. Di Lebong. Muara Aman. Ya, di Muara Aman. Nah, yang dari Palembang tuh ada yang raise hand. Nah, dari Palembang kemarin kita sudah belajar kebudayaannya ada apa saja. Iya, kebudayaan yang ada Saya, di... Bu. Ya, Bu Citra, Ibu saya. Nama saya dari Palembang. tariannya apa? Ya, dari Palembang ya, dari Sumatera Selatan. Tari apa namanya? Makanan khasnya sampai Tanggai. Tari apa? Tanggai. Tari tanggai. Terus alat musiknya ada? Apa alat musik yang terkenal? Angklung ada di Palembang. Angklung kemarin dari Jawa ya, Nak ya. Nah, kita akan pelajari ya. Kita akan pelajari bersama kebudayaan yang ada di Pulau Sumatera. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Anak-anak harus semangat. Lanjut ya. Nah, ternyata rumah adat itu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Siapa yang mau bantu Bunda untuk membacakan? Saya, Bu. Yuk, silakan Aldo. Aldo dulu yuk baca. Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki rumah adat yang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan rumah adat lainnya, baik dari segi bentuk, tinggi bangunan, dan bahan yang digunakan. Perbedaan dapat diamati dari bentuk atapnya yang cenderung berbeda satu dengan yang lain, sedangkan persamaannya adalah setiap rumah adat tersebut dibangun di atas panggung. Nah, jadi terima kasih ya Aldo. Nah, Sama-sama, Bu. termasuk kebudayaan ya yang dimiliki masing-masing daerah, masing-masing tinggal. Bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kebudayaannya. Nah, yang membedakannya tadi apa? Ada Segi bentuk tinggi bangunannya, bangunan dan bahan. atapnya, tinggi bangunan. bangunan. apa? Dibangun di atas panggung. Rata-rata dulu rumah adat itu di atas panggung yang ada tangganya. Nah, kita akan lihat ada rumah adat bentuknya bagaimana. Maksudnya macam-macam rumah adat yang ada di Pulau Sumatera akan kita lihat bersama-sama perbedaannya ada di mana saja. Ayo kita lihat. Indah coret-coret, Bu.
Next. Kenapa rumahnya pakai tangga, Bu? Ibu, kenapa rumahnya harus pakai pancang, Bu? Harus kayak ada kayunya gitu. Kan bisa langsung di dalam. Ya, mati dulu, nanti baru tanya. Ya, nanti ya. Kita bahas dulu ya, Nak ya. Nah, ini rumah adatnya. Nah, kalau dari Nanggro Aceh Darussalam dari Provinsi Aceh, apa namanya? Silakan. Bade. Bade. Rumah Bade. Iya, Krong Bade. Krong Bade. Ada yang dari Aceh? Mamanya? Nah, di Aceh, Bu. Bapaknya? Di mana, Antoni? 1 tahun di Aceh. Oh, 1 tahun di Aceh. Wah, Antoni sudah tahu sedikit banyaknya ya budaya Aceh. Keren. Nah, ini rumah adat dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah, yang kedua ada dari Bangka Belitung. Namanya rumah adat apa, anak-anak? Rakit. Perbedaan antara rumah adat dan Krong Bade tadi. Apa perbedaannya? Atapnya beda. Atapnya beda. Beda. Terus apanya lagi yang berbeda, anak-anak? Depannya beda. Depannya Apa? beda. Depannya Variasinya beda, variasi. Variasinya beda. Bu, warnanya beda. Warnanya beda juga, Bu. Terus bentuknya sama, Tidak. Tingginya. tingginya tidak. sama, panjangnya tidak sama ya. beda, Bu. Asalnya, Bu. Bentuk ya kalau asalnya sudah jelas ya. Nah, selanjutnya dari provinsi kita nih, dari Bengkulu. Namanya apa? Jangan lupa ya. Hubungan 5. Siapa yang pernah lihat Hubungan 5. rumah adat ini? Siapa yang pernah lihat? Perlu. Mana ya? Bunda Citra, Rumah saya Bung Karno. yang pernah ngeliat cuman apa tuh namanya rumah Ibu Kartini, Bu. Rumah Ibu Kartini apa rumah Ibu Fatmawati? Fatmawati malah Bu Kartini lagi. Wale, Ibu, saya pernah lihat. Fatmawati. Malah April Bu pernah Kartini. Terwale, maaf Bu. Siapa lagi yang pernah lihat? Ya, rumah Ibu Fatmawati ya, sedikit kurang lebihnya seperti Saya itu cuma ya. pernah lihat luarnya aja, Bu. Gak pernah Ya, masuk. rumah Ibu Fatmawati, rumah Bung Karno, Pak Sambil Soekarno. rumah gubernur itu, Bu. masuk. Gimana? Aku pernah masuk waktu TK. Anak-anak bisa mengamati rumah adat Bengkulu di depan gereja itu yang di dekat rumah gubernur. Oh iya tuh, ada. Dekat gereja, dekat sekolah kita. Yang ada kijangnya. Yang ada rusanya. Rusa ya, ada rusa. Oh, yang tempat rusa itu di tempat gubernur. Saya pernah kasih Ya, makan itu. rusa, Bu. Nah, itu Bunda. rumah adatnya di Waktu pinggirnya saya itu. kecil. Ya, dekat Saya gereja. pernah di Kalau situ. pulang gereja lihat, Bu. Oke. Aldo orang Bengkulu ya? Aslinya, Bu. Ini, Bu. Orang Lebong, campuran Cina, Bu. Nah, Soalnya selanjutnya nenek saya dulu Cina. dari Jambi apa namanya? Kajang lengko. Kajang lengko. Kajang lengko. Rumah adat Kajang Lengko ini dari rumah adat yang lain apa perbedaan? Waduh, siapa tuh coret-coret? Poibi, jangan dicoret-coret dong. Apa perbedaannya dari rumah adat sebelumnya? Yang dari Jambi. Beda, panjangnya
adatnya beda. Kalau bentuk tadi adat Tangannya beda. Bentuknya beda, atapnya sama rata, Beda. Tingginya tangganya beda, bentuknya beda, variasinya beda. Hanya beda. Budaya beda. ya. Warnanya. Warna atapnya beda, Dekorasinya beda. isi dalam rumahnya beda. Kalian Dekorasinya beda. beda ya. Orang yang makinnya juga beda. Tangganya beda, pagarnya beda, atapnya beda, Itulah namanya kebudayaan. variasinya beda. Selanjutnya, biar cepet ya nanti nanya Bu, mau bertanya. Kapan selesai Bu? Kita cepet ya anak-anak perhatikan. Selanjutnya ada dari Provinsi Lampung. Nawu sesat. Secepatnya ya selesai. Oh, sesat. Baru setengah jam, Nak. Udah tanya kapan selesai. Oh, Provinsi Lampung. Dibahas semua dulu aja dulu. sesat. Agak depan dibahas dulu aja semua. Bagaimana ya Anda? Langsung dibaca dulu namanya semua, nanti baru dibahas Oke. perbedaan yang Siapa yang pertama. mau bantu? Baca semua. Riau. Atau Ibu yang bacakan? Ya, Bu Citra, Atau Bunda yang jangan bacakan ya, anak-anak perhatikan. Aceh Darussalam ya. Ya. Ada Krong Bade. Terus ada Rumah Rakit dari Provinsi Bangka Belitung. Terus ada Bumbungan 5 dari Provinsi Bengkulu. Dari Provinsi Jambi ada rumah adat namanya Kajang Lengko. Selanjutnya dari Provinsi Lampung ada rumah adat Nowo Sesat. Dari Provinsi Riau, rumah adatnya namanya Melayu Selaso. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Riau Kepulauan, Melayu Selaso Jatuh Kembar. Ini dekatan ya. Terus ada dari Sumatera Barat, Rumah Gadang. Anak-anak mungkin sudah pernah lihat. Ada Rumah Limas dari Sumatera Selatan, Palembang. Ada Rumah Bolon dari Sumatera Utara atau Medan ya. Nah, anak-anak coba perhatikan bentuknya, warnanya, atapnya, tangganya. Nah, tadi dikatakan bahwa bentuk atapnya, lebarnya, tingginya itu memiliki perbedaan di masing-masing daerah. Sedangkan kesamaannya tadi ada di mana? Atapnya berbeda-beda. persamaannya. Iya. Itu perbedaannya. Persamaannya apa? Rumah panggung. Samaannya sama-sama berbeda-beda. Bu, aku mau nanya, Bu. Tadi dijawab dulu punya Bu Citra tadi, persamaannya itu apa? Persamaannya tadi apa dibilang? Dikatakan, dibahas pada materi bahwa sama-sama Rumah panggung. iya sama-sama memiliki panggung atau Sama-sama rumah adat. Sama-sama rumah panggung, Ya betul. sama-sama Rumah adat. karena ya lagi Sama-sama rumah rumah adat. Paham, Bu. Bu, aku Sama-sama mau nanya, Bu. ya. Siapa yang mau tanya? Kenapa? Ya silakan ditanya, pilih. Bu, kenapa semua rumah adat ini bertangga, Bu? Karena zaman dulu banyak binatang buas. Balon. Siapa tadi yang jawab ya? Untuk menghindar dari binatang buas.
Wow. Curang, aku tadi udah jawab tuh, parah. Tanpa ibu berikan kesempatan anak-anak dengan kepintaran dan kecerdasan yang ada langsung menjawab ya. Nah, kenapa ya kira-kira semua rumah adat itu menggunakan panggung, ada tangganya, nggak langsung dibangun di atas dasar tanah? Kenapa? Tadi dikatakan ada yang mengatakan bahwa agar terhindar dari binatang buas. Terus apa lagi? Uang sudah guna lagi itu kalau ada pegang uangnya nggak guna lagi. Bagaimana? Nah, mungkin ada rumah adat yang tinggal di ilir sungai atau di dekat sungai yang rawan banjir. Jadi dibuat tangga ya agar tidak Iya, banjir. banjir. Ya, terus apalagi kira-kira yang membuat, coba kita berpikir, kenapa ya rumah adat itu dibuat panggungnya, nggak kayak rumah zaman sekarang gitu. Ayo dibuka pemikirannya, kita pikir. Kenapa ya? Penjajahan Belanda. Karena penjajahan Belanda, kenapa Paskalis hubungannya dengan penjajahan Belanda, Nak? Tertawa ya, nggak ada yang lucu. Kita sama-sama belajar supaya pintar, supaya tahu. Ayo, kenapa lagi tadi? Bener loh. Menyimpan Agar Iya, menyimpan barang-barang ya. Di bawahnya itu sebagai tempat penyimpanan barang-barang. Siapa tuh tadi yang jawab? Alex, Bu. Alex. Bu. Karena babi. Tapi kalau barangnya ditaruh bawah kan bisa diambil sama Awalnya tuh. Karena babi dan karena ayam. Ibu, tapi kan masih bisa diambil sama Ya, untuk berternak di bawahnya itu untuk peternak babi, ternak ayam, dan ternak lain-lainnya ya. Nah, itu anak-anak berpikir kan jadi bisa. Terus apa lagi? Masih ada lagi nggak? Bu. Jadi setiap daerah, nanya, Bu. setiap Itu daerah kenapa yang itu, ya siapa yang mau tanya? Kita selesaikan ini dulu ya. Pertanyaan Filipi dulu ya, baru nanti tanya lagi. Jadi setiap rumah itu memiliki fungsi masing-masing ya. Di bagian bawahnya ada yang sengaja dibuat untuk menghindari bencana banjir. Terus ada yang sengaja dibuat hanya untuk aman dari binatang buas. Ada yang dibuat untuk menaruh barang-barang hasil panen. Ada yang untuk dijadikan tempat ternak. Nah, jadi rata-rata mempunyai panggung dan fungsinya itu mereka gunakan berbeda-beda. Siapa yang mau tanya? Filipi sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Oke. Karena zaman dahulu nggak ada gudang ya. Nggak ada gudang, jadi di rumah itu maksudnya nggak ada gudang yang khusus dibangun untuk gudang, ruangan khusus untuk gudang. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut biar cepat. Nggak ada, Bu. Siapa tadi? Nggak jadi bertanya? Nah, selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat ini termasuk ke dalam kebudayaan juga ya. Nah, tadi dari kelas apa ya? Kelas 3C, sekarang kelas 3B dong. Ibu minta yang bacakan. Kelas 3B. Lili, ya Lili silakan dibaca, Li. Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki pakaian adat yang mencerminkan daerahnya masing, terutama pakaian pengantin yang biasa digunakan dalam upacara pernikahan. Pakaian pengantin dicirikan dengan warna yang seragam antara mempelai pria dan wanita. Hiasan tambahan pada pakaian dan penutup kepala memberi
kesan mewah pada setiap pakaian daerah tersebut. Oke, terima kasih Lili. Nah, jadi dikatakan bahwa pakaian adat ini merupakan kebudayaan juga ya. Pada dasarnya dipakai oleh pengantin. Dan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki biasanya menggunakan pakaian yang sama jenisnya. Nah, di Bengkulu ada juga pakaian adatnya. Di setiap daerah masing-masing memiliki pakaian adat dan hampir semuanya menggunakan penutup kepala ya. Nah, ini contoh pakaian adatnya. Siapa yang mau baca pakaian adatnya? Langsung Ibu bacakan aja ya. Ya. Ya, dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ada pakaian adatnya namanya ule balang. Tuh, seperti itu pakaian adatnya. Biasanya dipakai untuk upacara adat atau prosesi upacara pernikahan. Acara kebudayaan lainnya misalnya tarian gitu ya. Terus ada dari Provinsi Bangka Belitung. Nama pakaian adatnya Paksian. Nah, ini warnanya merah, ada penutup kepalanya yang perempuan dan laki-laki. Ini untuk acara pernikahan ya, upacara adat pernikahan. Nah, yang ketiga dari Provinsi Bengkulu, pakaiannya seperti itu. Belum ada namanya ya, atau belum dibuat di materinya aja. Nanti Ibu cari tahu apa nama pakaiannya. Selanjutnya dari Provinsi Jambi, Melayu Jambi. Pakaian adatnya namanya Melayu Jambi. Oh, dari Melayu Jambi ini ya. Nah, itu mungkin tiap daerah. Di Bengkulu juga tiap kabupaten itu memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Namun ada kesamaannya. Seperti yang ada pada gambar. Terus ada pakaian adat Lampung dari tulang bawang. Terus atau nama pakaian adatnya ya tulang bawang. Terus ada tulang belanga dari Provinsi Riau. Ada kebaya labo dari Riau Kepulauan. Belanga, ya Teluk Belanga. Terus ada dari Sumatera Barat Bunda Kanduang. Bundo Kanduang. Terus dari Sumatera Selatan ada Aisan Geda. Terus dari Sumatera Utara ada pakaian adat namanya ulos. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Ya, siapa itu yang mau tanya? Ini. Ada atau tidak ada? Tidak. Oh, tidak ada. Jadi perhatikan ya, berbeda-beda dari penutup kepalanya, itu berbeda. Dari jenisnya, bahannya, warnanya. Beda, Bu. Nah, ya, bagus ya. Bagus selalu. Bagus lah, gitu. Oh, saya pernah Bu lihat di Bogor ada pesta pernikahan pakai baju adat. Ya. Pakai pakaian adat. Ya, rata-rata kalau dia proses upacara adat pernikahan itu biasanya menggunakan pakaian adat ya, kecuali mereka hanya mengadakan resepsi nasional gitu. Itu hanya pakai jas dan baju slayer. Kalau dia acara adat pasti menggunakan baju adat daerah masing-masing. Lanjut, kalau nggak ada yang ditanyakan. Siapa Bu. yang mau? BL, Bu. Ya, kenapa BL? Itu kok ulos tuh rumah adat. Salah ketik ya. Iya Maksudnya kan, pakaian. kenapa ulas rumah adat ya? Pakaian BL adat. kelihatan Rumah adat, guys. Pakaian adat, Bu.
Iya, Rumah pakaian adat lengannya adat aku maksudnya. Harus menemukan ya rumah aja. Ulas ternyata rumah adat. ulas rumah adat. Ah, itu berarti BL memperhatikan ya sampai detail. Ya, nanti perbaiki ya BL. Itu hanya salah tulis ya, salah ketik. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Kan sudah ada nih. Oke, lanjut. Tidak ada. Bu, maksud GL tuh ulas itu dikirain rumah adat nanti. Enggak kan BL? BL tahu kan ules itu pakaian adat? Tahu lah Bu, udah ada gambarnya. Ulas itu Oke, pakai lanjut. belajar Rega. Apa tuh baju ules? Sumitra. Belajar lah, masa abang juga abang sendiri belajar. Siapa itu? Oke, sekarang tarian daerah. Kemarin kita sudah belajar ya, ada tari daerah yang Tari tabot, tari lilin. masuk ke dalam mancanegara. Kemarin kita bahas tari apa aja ya? Ada tari tabot, tari lilin, tari andung. minggu lalu kita belajar belajar. Maksudnya kita Tari andung, Bu. bahas Tari apa piring. yang masuk ke Tari dalam andung. mancanegara. Tari Tari cak andung. cak 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 cak. Tari piring. Ya. Tari kecak ya. Kita bahas minggu lalu dari provinsi Bali. Bali. belajar yang dari Sumatera. Ada juga yang masuk ke dalam mancanegara ya. Tari-tarian. Sumatera merupakan pulau di Indonesia yang memiliki tarian adat yang cukup banyak pada setiap provinsinya. Setiap tarian menceritakan kehidupan atau hal-hal yang berbeda, yang disebut kemarin filosofi ya, makna yang berbeda. Ada tarian yang untuk menyambut tamu, ada untuk panen, dan cerita-cerita kehidupan yang lainnya. Akan kita lihat tarian-tarian dari provinsi di Pulau Sumatera. Mamanya lagi pergi ke BCA sebentar atau fotokopi. Nggak cepet kan? Nih tarian daerahnya. Kalau mau tunggu. Ada tari saman mesekat. Tari saman. Biasanya digerakkan ini cepat atau lambat ya anak-anak, kita udah pernah bahas kelas 2. Yang kayak gini. Gimana ya? Cepat. Itu kan ini cepat atau lambat? Satu datang mamanya. Cepat. Ya, cepat atau lemah? Kuat. Dari dengan tempo cepat ya. Terus dari Bangka Belitung ada tari campak. Campak di campak. Terus ada tari andun dari Provinsi Bengkulu. Selain tari andun ada tari Oh, Cici kira 1.000, tapi takut jawab salah. Epungel gitu. Selain tari andun ada tari apa saja dari Bengkulu? Kapur sini. Ada tari apa lagi, Nak? Tari apa lagi? Ada tari tabut ya. Tari tabot. Iya. Kapur sirip Jambi. Terus tari melinting dari Lampung. Ada tari zapin dari Riau, dari Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Melemang. Dari Provinsi Sumatera Barat ada tari piring. Yang Ya, dari Sumatera Selatan
namanya tari songket. Jadi lagi menunggu songket itu ditarik. Dari Sumatera Utara ada tari Turin. Nah, itu tari-tarian dari daerah masing-masing, biasanya digunakan untuk upacara adat, pentas kebudayaan, dan lain-lain. Biasanya menggunakan baju adat juga ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Terkait tarian daerah? Tidak ada sepertinya, Bu. Oke. Ya, Terima sudah kasih paham. anak-anak. Terima Semoga kasih, Citra. dapat mengingat ya jika Ibu tanya minggu depan. Saya kembalikan kepada Bunda. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Citra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayahanda Yadi. Kepada Ayahanda, saya persilakan. Terima kasih. Bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Tadi sudah dibahas tentang rumah adat, pakaian adat, dan pakaian adat ya. Kita lanjutkan dengan senjata adat atau senjata tradisional. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Kelas 3A. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, kelas 3A, 3A. Saya, Pak. Tolong Bu Citra, kelas 3A siapa? Belajar tarian nasional, senjata tradisional. Emang ada? Ada alat senjata tradisional. Ya, Masa nggak coba tahu? Alessandro dibaca ya. Coba, silakan. Senjata tradisional merupakan bagian dari wujud budaya dalam bentuk fisik. Dapat dikategorikan sebagai artefak dan karya seni. Bahkan setiap provinsi memiliki lebih dari satu jenis senjata tradisional. Seperti alat bantu. Senjata ini pada masa dahulu memiliki kegunaan yang bermacam-macam, seperti alat bantu untuk kehidupan sehari-hari, senjata untuk membela diri, senjata perang, hingga senjata yang berfungsi sebagai penjaga status sosial di masyarakat. Oke, terima kasih. Ya, senjata tradisional ini merupakan bagian dari wujud budaya ya. Bagian. Jadi ternyata tidak hanya tarian, tidak hanya pakaian saja dan adat, tapi ternyata senjata juga merupakan bagian dari adat istiadat setiap provinsi, setiap suku di Indonesia. Nah, zaman dulu senjata ini kan sebagai alat untuk membela diri ya, zaman dulu. Untuk alat membela diri, untuk berperang zaman dulu. Juga dipakai untuk dalam kebutuhan sehari-hari. Tapi dalam gambar ini adalah alat yang tidak lazim digunakan dalam hidup sehari-hari. Siapa tahu namanya ini apa? Dalam gambar ini? Keris. Keris ya, ini bukan pisau ya, tapi ini keris. Kalau keris itu di dalam kehidupan sehari-hari dipakai nggak zaman sekarang? Tidak. Lagi ya, disimpan. Zaman dulu. Zaman dulu untuk perang ya, untuk perang. Sekarang tidak lagi. Ya, disimpan sekarang sebagai senjata peninggalan atau tradisional. Ada yang mau tanyakan sebelum dijelaskan berikutnya? Tidak mau, Pak. Oke, lanjut saja gitu. Ya, ini ada Senjatanya tradisional. Hanya keren-keren. keren-keren. Saya Wah, ada bacakan dulu, tombak nanti tradisional, baru kita Pak. Keren yang banget, Pak. bertanya. Tombak, Pak.
Yang pertama itu namanya senjata rencong. Pedang, ada Ya, mati saringan. bentuknya. Rencong itu senjata tradisional dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Namanya rencong ya. Berikutnya yang kedua, senjata dari Provinsi Bangka Belitung. Ciwar panjang. Mirip pisau ya. Luar panjang. Ya, mirip pisau, pisau panjang. Yang ketiga, rambai ayam dari Rambai Provinsi ayam. Bengkulu. Wah, baru tahu sekarang kan? Oh, di Bengkulu ada senjata tajam, senjata tradisional, Tajam Pak. Ini mas Rambai sekali langsung ayam. kena langsung ini Pak. hampir mirip dengan ciwar panjang ya, tapi agak pendek dikit. Nah, jenis pisau juga. Ini senjata dari Pisau. Provinsi Bengkulu, rambai ayam. Rambai ayam. Yang ketiga, badik tumbuk lada. Nah, ini juga Lada. dari Badik yang- Provinsi Jambi. Ini mirip-mirip dengan senjata parang ya. Yang Wih, bawahnya di- ini bukan senjatanya, ini wadahnya. Ini sarungnya. Jadi masing-masing ada sarungnya. Kalau tadi rencong nggak ada sarungnya, tapi kalau ciwar panjang, rambai ayam, badik tumbuk lada ini ada sarungnya, ada wadahnya. Ini mirip seperti parang. Parang yang dipakai untuk kebun. Terapang. Ya. Berikutnya terapang. Terapang ini senjata dari Provinsi Lampung. Agak seperti keris. Tapi kerisnya Ini tidak Chris, Pak. keris tapi tidak Tapi berkelok-kelok. beda kalau Chris itu ini apa tuh melengkung. Ya, ada dua jenis keris. Ada keris yang lurus seperti ini, ada keris yang melengkung-lengkung. Jadi ada dua jenis. Ini tergolong keris yang terapang ini. Kemudian yang keenam yaitu pedang jenawi. Ini dari Provinsi Riau. Ini pedang jenawi itu seperti parang panjang, lurus. Seperti katana. Iya, katana. Ya, betul. Tanah. Nah, yang panjang gitu ya. Nippon negara Nippon. Kemudian yang berikutnya ketujuh, badik tumbuk lada. Ini badik Sama juga ya. sama dengan Padi Provinsi tumbuk lada Jambi. juga Pak. Sama kayak yang di provinsi Pak Tapi agak Jambi. beda, agak melengkung sedikit. Kalau Provinsi Jambi lurus, ini agak melengkung. 8 itu senjata karambit. Nah, karambit. Ini berasal dari Sumatera Barat. Ya, seperti pisau melengkung, kecil ya. Agak kayak pisau suret gitu. Melengkung. Jadi ini dari Sumatera Barat. Kemudian dari yang ke-11 dari Provinsi Sumatera Selatan bernama tombak Trisula. Wih, keren Pak, ini mah tombak Trisula. Tri itu 3. Jadi tombaknya itu bermata 3. Menjadi jenis. Ya, tombak Trisula. Di bawahnya ini wadahnya ini ya. Wadahnya ini bukan senjata nih. Itu sarungnya ini sarungnya. Kemudian yang dari Sumatera Utara bernama pisau gajah domba. Pisau Pisau gajah, besar. domba, Ya, pisau besar. dompa bukan domba. Domba. Ini ke-10 senjata tradisional dari provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pak, agak mirip itu Pak parang. Pertanyaan? Ini zaman dulu digunakan untuk senjata keselamatan diri dan juga digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Pantasan lama nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Upacara adat. Berikutnya adalah Pak, upacara. ini siapa yang coret-coret Pak ada di Ya, Pak. biru-biru Pak. Oh, ya. Ada. Oke. Kelas 3C ada yang mau membacakan? Saya Pak, Saya Pak. saya Pak, saya Pak, Saya Pak. saya Pak. Belum, siapa yang belum? Saya Pak. Saya Pak. Amelia, silakan Amelia.
Saya, Pak. Amelia, ya. Cara adat salah satu tradisi yang terdapat di suatu daerah dengan penduduknya adalah masyarakat tradisional. Upacara adat sering berkaitan dengan yaitu ritual keagamaan yang menginginkan acara tertentu. Keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasaan. Upacara adat dalam kajian unsur budaya termasuk dalam sistem religi. Oke, terima kasih Elia. Bapak ulangi karena tadi agak putus-putus ya. Upacara adat merupakan salah satu tradisi yang terdapat di suatu daerah dengan penduduknya adalah masyarakat tradisional. Upacara adat sering berkaitan dengan ritus. Ritus yaitu ritual-ritual keagamaan yang menceritakan ajaran agama tertentu. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib, penguasa alam. Upacara adat, kajian unsur-unsur budaya termasuk dalam sistem religi. Religi itu keagamaan. Biasanya dikaitkan dengan keagamaan. Jadi, ritus sendiri, Pak tegaskan, merupakan perayaan-perayaan atau upacara-upacara keagamaan yang mencerminkan agama itu tersendiri percaya pada suatu yang dianutnya, yang dipercayainya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kita bahas berikutnya. Kalau nggak ada, kita bahas satu persatu kalau nggak ada pertanyaan. Yang pertama, kita lihat dari Nangro Aceh Darussalam ada upacara Trowen U Bilang. Belang. Apa, Ma? Trowen U Bilang. Kedua, Buang Jong. Buang Jong. Buang Jong dari Provinsi Bangka Belitung. Jong itu kapal. Jadi buang kapal ke laut. Kemudian Tabot dari Bengkulu. Seperti yang sering kita lihat di depan rumah gubernur. Saya pernah lihat, Bu, Pak. Ya, Tabot kan? Ya, saya lihat. Kemudian Mangayun Anak. Ini upacara adat Mangayun Anak dari Jambi. Anak yang baru lahir. Kemudian ada adat Gawi. Gawi dari Lampung. Kemudian dari Provinsi Riau ada adat bakar tongkang. Kapal. Kapal dibakar. Ya, ini kepercayaan bakar kapal, mungkin kapal-kapal nggak dipakai lagi. Oke, untuk biar aman, selamat begitu dibakar. Dari Kepulauan Riau ada adat menyemah laut. Pak, kenapa menyemah laut itu senjata tradisional, Pak? Oh, ini salah ketik juga ini ya. Maaf, salah ketik juga. Ini upacara adat harusnya ya. Di sana di rame-rame naik perahu di laut memperingati adat tertentu. Kemudian ada pacu itiak di Provinsi Sumatera Barat. Itiak itu itik. Jadi lomba kayak jadi lomba balap itik.
Berikutnya yang ke-11, Bekarang Iwa. Ini dari Sumatera Selatan. Iwa. Karang Iwa. Ya. Yang terakhir dari Provinsi Sumatera Utara, Manggukak Bali. Oke, ini nama-nama upacara adat. Kalau anak bertanya tentang cerita masing-masing upacara adat, Bapak belum paham semuanya. Belum begitu paham semuanya. Kalau untuk tabot sedikit banyak sudah agak paham. Kalau ada yang tanya boleh. Karena ini agak upacaranya kurang begitu terkenal. Tapi untuk daerah-daerah tertentu pasti mereka terkenal ya. Ya pasti di daerah masing-masing dia pasti terkenal. Upacara ini pasti diadakan setiap tahun seperti tabot. Tapi untuk di Bengkulu sudah 2 tahun ini tabot tidak diperingati karena masa pandemi. Tidak boleh kumpul-kumpul. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Ada, Pak. Oke, lanjut ke lagu daerah ya. Oke, S3B mau membacakan lagu daerah ini keterangannya sebelum dibahas. Kalian bahas ini ya. Oke, siapa yang bicara tadi? 3B, siapa yang mau bacakan? Saya, 3B. Yuk, Evelyn apa siapa? Kalau enggak Kimberly. Ya, Pak. Ya, silakan. Lagu daerah merupakan lagu yang mengangkat ciri-ciri khas daerah seperti bahasa yang digunakan. Tema lagu berupa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, permainan, hingga nasihat-nasihat. Lagu-lagu daerah di Pulau Sumatera ada cukup banyak. Beberapa lagu pada setiap provinsinya adalah Ya, lagu cukup. daerah. Ya. Oke, terima kasih. Jadi lagu daerah itu untuk mengangkat ciri khas daerah itu sendiri ya. Digunakan tema-tema tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lagu daerah itu mengangkat tema permainan, mengangkat nasihat-nasihat. Kita lihat lagu daerah yang pertama dari Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ya. Ada lagu Bungong Jompa. Ada lagu Jumbo Jumbo. Aksinya jangan coret-coret. Ya, Aneo Yatim, Tawar Sadenge, dan Aceh Long Sayang. Aceh Long Sayang. Ini dari Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian dari Bangka Belitung ada lagu Yuk Miak. Nasib si Bujang Saru. Sapin Serumpun. Sabalai. Sapin Serumpun Sabalai. Berage. Miaku Sayang. Aku sayang. Ya. Dari Bengkulu ada lagu Lalan Belek. Sungai Suci, Anak Kumang, Yo Botai-Botai, Sekundang Sekutungguan, dan Jibea Weo. Yang keempat lagu dari daerah Jambi. Batanghari. Batanghari, Dodoi. Dodoi, si Dodoi ya. Injit-injit semut, Lendang Pinang Muda, Muda. Dendang Mayang, Selendang Mayang.
Orang kayu hitam, Putri Muaro Jambi. Muaro Jambi. Mungkin ada yang sudah bisa nyanyikan lagu dari masing-masing ini? Dari Nanggro Aceh Darussalam ada lagu Bungong Jumpa cukup terkenal. Lagunya Bungong Jumpa, Bungong Jumpa. Nah, itu. Ya, awalnya seperti itu. Bungong Jumpa. Kayak gitu ya, awalnya kayak gitu. Ada dari ini dari Jambi, cukup terkenal juga, Injit-injit semut. Injit semut. Nah, ini. Inang muda. Ayam. Ada yang mau tanya dari 4 provinsi ini? Tidak, Pak. Tidak. Lanjut ya, lanjut dulu. Pak. Nama-nama lagu daerah, gambarnya nggak ada kan ini lagu daerah. Jadi kalau lagunya ditampilkan sangat luas, sangat banyak. Wih, dia banyak banget, Pak. Ya nanti kita kalau ada waktu kasih contoh lagunya atau minggu depan mungkin kita nyanyi lagunya, ada caranya. Lagu daerah dari Kepulauan Riau. Aldo bisa bacakan? Bisa, Pak. Ya silakan dibaca. Pulau Bintan, Sengatang, Tada, Soleram, Bujang Laga, Dendang, Nelayan. Terus. Lagu daerah Lampung, Cangge, Get, Agung, Lipang, Dang, Sang Bumi Ruwai, Jurai, Bumi Lampung, Sakai Sambayan, Seminung, Buluh, Tunggai. Tunggah. Lagu daerah Riau, Segatang, ada Pantai Solop, Soleram, Lacang, Kucing, Laksamana, Raja di Laut. Lagu daerah Sumatera Barat, Ayam, Den, Lapeh, Kampung Nan, Jauh di Matu. Gelang Sipaku Gelang, Didin, Badin, Kembanglah Bungu, Malam Bainai. Lagu daerah Sumatera Selatan, Layang Selayang, Ribulah Ribu. Ibu udah mau habis. Yuk mak, Ilang Kabile, Tari Tanggai, Petang-petang. Lagu daerah Sumatera Utara, Butet, Dagu Inang Sarge, Cikala, Lepongpong, Leleng, Mahupaima, Ketabo, Madek, Magambiri, Isoy, Mariam Tomong. Nah, terima kasih untuk Aldo. Jadi dari yang Aldo bacakan tadi dari Kepulauan Riau yang cukup terkenal ada lagu Soleram, cukup terkenal. Di Lampung lagu yang cukup terkenal Lipang Lipandang. Kemudian dari daerah Riau ada lagu cukup terkenal juga Riau, juga ada lagu Soleram juga seperti Kepulauan Riau. Ini sama kan satu daerah. Kemudian dari Sumatera Barat ada lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Ini cukup terkenal ya. Kemudian lagu Gilang Sipaku Gilang. Ini dari Sumatera Barat. Lagu daerah Sumatera Selatan yang terkenal ada Layang Selayang. Dari daerah Sumatera Utara, lagu Butet cukup terkenal. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kalau nanti ada waktu kita tampilkan satu lagu daerah ya. Lagu daerah kalau bisa nyanyi dari Bengkulu misalnya apa yang bisa kita nyanyikan, Bote-bote atau apa. Atau nyanyikan satu lagu adat kalau ada nanti bisa ditampilkan.
Bisa. Ibu Citra, Ibu Tika, gimana? Iya, Pak. Bisa ditampilkan lagu? Yuk, ada Oh, sebentar ya, Pak ya. ikan pais, Dua aja tuh, ikan botoi-botoi, pais boleh. pantai. Ya, betul. Siapa yang mau nyanyi sebelum habis, Pak. waktunya habis, nggak apa-apa. Demi Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Bu. Yakin? Tadi kita udah belajar apa ya? Tadi Ibu Citra, Bunda Citra tadi dijelaskan apa? Uma ada itu sayang ada Bu, kopi ada Bu, senjata adat atau tradisional. Tadi rumah adat Bengkulu apa namanya tadi ya? Rumah panggung. Kalau senjata tradisional dari Bengkulu tadi namanya apa? Apa senjata tradisional dari Bengkulu? Rambai ayam. Itu Bu, kayak ayam-ayam tadi tuh. Ini tahu lagu apa? Ikan paling lah. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah makan ikan pais? Bareng-bareng. Kalau ikan pais itu bukan. Ikan pais.
Mau difoto lagi atau udah? English is my second language. As a vlogger, I do use social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Udah Bu, saya sudah Bu. Lagi. Oh, lagi. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah makan ikan pais? Saya Yang belum bisa coba ya, rasanya enak kok. Nanti dibungkus dengan daun salam. Satu lagi, I really love Grammarly because it helps me with correctness, engagement, clarity of my message, and writing style. I find it really easy to make sure my email is good to go before sending it. I have Ikan pais kelakuannya mudah, rasanya kesang tambah rapi. Nak tambu lagi. Itu udah bisa tuh kalian ya? Rasanya nak makan. lagu baru. Ini dulu hafalkan lah. Ulang lagi. Mungkin aku apa tuh nyanyi sambil jentik jari. Biar mantul. Haha. Sambil gerakkan badannya boleh. Nih Bu. Sambil goyang badannya. Sambil goyang Santai. Lakunya mudah. Baik, mengakhiri rasanya. Sepiring sudah sono tambu lagi makan ke
lagi. Bisa Waktunya Terima habis. kasih tepuk hebat untuk kita ya. Terima kasih. Kamu hebat. Kamu hebat. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Dua kali tepuk Pramuka. Pramuka. Pramuka, belajar muda karena. Pramuka, belajar muda karena. Yes. Oke, Ananda, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bunda. Kita mau nyanyi lagu Pramuka dulu ya. Boleh. Siap Bunda. Lagu baru lagi sih. Lagu Pramuka Sejati. Minum dulu. Boleh, silakan. Apa selesainya? Bentar lagi mau nyanyi. Anak-anak Pramuka Sejati kan? Kan kau indah lembar rasanya. Itulah Pramuka sejati dan kebenarannya. Hebat semua. Kita kasih tepuk tangan untuk kita ya.
Tepuk salut. Kita kasih tepuk salut untuk ayahanda, untuk ibunda, dan untuk ananda semua terkasih yang semangat pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pramuka, kita foto bareng dulu ya. Siap. Foto segalanya. Cepet lah. Siap, Ibu Motek ya. Cepat pusing. Mana pusingnya? 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa penutup? Siapa? Evelyn? Mau pimpin doa penutup, nak? Evelyn 3B? Atau Liru? Oh. Evelyn ya, coba silakan Evelyn. Dikasih nanti sama ke wah itu. Ini nanti kasih ke Mimi. Ya. Ayo, tangannya di depan. Duduk dengan baik. Tidak jalan-jalan. Tidak tengok kanan, tengok kiri ya. Silakan Evelyn. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar, Tuhan. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kami, Tuhan, dan juga tolong bagi teman-teman kami yang sakit, tolong sembuhkan mereka ya Tuhan, dan juga Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan juga lindungilah guru-guru kami, Tuhan, yang sakit, dan juga sembuhkan mereka selalu. Amin. Untuk Karolis Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Salam Kanita. Ibu Pramuka sejati. Selamat ketemu lagi. Ibu Antara Kanita, masih ingat? Pramuka sejati, kata dan Aldo, coba salam Tarakanita. satu hati. Coba dalam bahasa Inggris, Tarakanita. One Oke, thank you anak-anak. See you and goodbye. Dadah Filipi, dadah Anthony, dadah semuanya. dadah Gilbert, Dadah, dadah Gilbert, dadah Filipi.